Nak, kamu pasti lapar. Duh, gak usah repot-repot, Bu. Udah gak apa-apa, ini makan Makasih. aja. Halo Nak, Assalamualaikum. Ya ini Bu, masih di jalan. Masih nunggu hujan reda. Nanti kalau udah azan, kamu buka duluan aja ya. Iya, hati-hati Nak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Nisa Rizky dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan memimpin tadarus pada pagi hari ini. Sebelum tadarus, marilah dibuka Al-Qur'annya masing-masing, dan bagi yang muslimah harap kenakan hijabnya. Marilah kita awali tadarus dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dibuka Al-Qur'annya surat At-Taubah ayat 107. Sekali lagi dibuka Al-Qur'annya surat At-Taubah ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufra wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. La takum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin harin fanhar bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumal zalimin. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan
حقا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون الآئدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya.
Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keriduannya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembiralah orang-orang yang beriman. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarnya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk, sehingga dapat dilaksanakan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindungan dan penolongan bagimu selain Allah. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang mengikuti Nabi masa-masa sulit, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima bertobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka. Maha suci Allah atas segala firman-Nya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakkirna minhu ma nasirna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana 'al-laili wa atraf fan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Marilah kita membaca doa dengan mulai dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma zallazi yasfa'u indahu illa bi'iznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin,
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوى ويا خاطي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadzana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudzu andil kumul jannah urstumha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Umar Yadi, Ibu Kepala TU Ibu Wiwi, Bapak Ibu Wakil dan staf, Bapak Ibu guru dan karyawan, beserta anak-anakku yang Bapak banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul melalui kegiatan tadarus meskipun dilakukan secara virtual. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada pagi hari ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sedikit tausiah melanjutkan materi yang pernah dibahas, yaitu tentang taqarrub ilallah. Pada tausiah yang lalu, kita membahas tentang taqarrub ilallah. Agar kita selalu bisa taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah, kita bisa melakukan apa yang mungkin saya sebut sebagai ingat selalu dua hal dan lupakan dua hal. Ingat yang pertama adalah selalu ingat kepada Allah. Orang yang selalu mengingat kepada Allah akan berusaha
meningkatkan kualitas ibadahnya, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Dan juga orang tersebut akan selalu berhati-hati supaya terhindar dari berbagai perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, kalaupun secara tidak sengaja melakukan kesalahan, namanya manusia kan kita biasalah berbuat salah, baik sengaja maupun tidak disengaja. Maka orang tersebut akan segera berusaha untuk bertobat dan meminta ampun kepada Allah. Ingat yang kedua adalah selalu ingat mati. Dengan selalu mengingat kematian itu sudah termasuk ibadah tersendiri dan mendapatkan pahala, karena inilah yang diperintahkan oleh suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan kita mengingat kematian, maka kita akan membantu dalam khusyuk dalam sholat. Kenapa? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ingatlah kematian dalam sholatmu, karena jika seseorang mengingat mati dalam sholatnya, maka ia akan memperbagus sholatnya. Sholatlah seperti sholat orang yang tidak menyangka bahwa ia punya kesempatan melakukan sholat-sholat yang lain. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak malah engkau meminta uzur atau meralatnya karena tidak bisa memenuhinya. Kemudian, dengan mengingat kematian akan menjadikan seseorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Karena barang siapa yang mengetahui bahwa ia akan menjadi mayit kelak dan ia pasti akan berjumpa dengan Allah. Nah, jika ia tahu akan berjumpa dengan Allah padahal ia akan ditanya tentang amal ibadahnya, maka ia pasti akan mempersiapkan jawabannya. Kemudian, yang berikutnya adalah dengan mengingat kematian akan membuat seseorang memperbaiki hidupnya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, maksudnya kematian. Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka ia akan merasa lapang. Dan jika seseorang mengingat kematian saat hidupnya lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia. Sehingga lalai terhadap akhirat. Nah, kemudian dengan mengingat kematian akan membuat kita tidak berbuat zulim. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 4 yang artinya, tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Ayat ini dimaksudkan untuk orang-orang yang berlaku zolim dengan berbuat curang ketika menakar timbangan ataupun yang lainnya. Seandainya mereka tahu bahwa besok pada hari kiamat dia akan dihisap satu persatu, tentu mereka tidak akan berbuat zolim seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa keutamaan orang yang mengingat mati. Yang pertama adalah satu, menyegerakan bertobat. Yang kedua, hatinya selalu qanaah atau selalu merasa cukup. Yang ketiga, semangat dalam beribadah. Nah, sementara orang-orang yang lalai terhadap kematian, maka ia biasanya akan menunda-nunda tobat. Masih besok aja. Tidak mau ridho ataupun merasa cukup terhadap apa yang telah Allah beri. Selalu mengejar kehidupan dunia. Dan kemudian bermalas-malasan dalam beribadah. Semoga Allah
menghindarkan kita dari penyakit cinta dunia. Dan sehingga kita bisa selalu ingat kepada mati, sehingga bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah. Berikutnya, kita akan bahas tentang melupakan dua hal. Nah, lupakan yang pertama adalah lupakan perbuatan baik yang telah kita lakukan kepada orang lain. Mungkin kita pernah secara tidak sengaja itu mengungkit-ungkit kebaikan kita. Nah, dengan tujuan untuk menodong orang lain supaya mau melakukan hal yang kita inginkan. Nah, jika kita melakukan hal itu, maka akan menyebabkan perbuatan yang kita lakukan itu menjadi terkesan pamrih atau tidak ikhlas. Nah, jadi memang seharusnya kita jika sudah melakukan suatu kebaikan kepada orang lain, ya kita lupakan saja. Malah, kalau bisa, kita yang lebih banyak mengingat-ingat kebaikan yang orang lain lakukan kepada kita. Kemudian, lupakan yang kedua adalah lupakan perbuatan yang tidak menyenangkan atau yang dilakukan orang lain kepada kita. Jadi, kita sebisa mungkin melupakan jika ada orang yang menyakiti kita. Nah, memang ini paling sulit. Saya sendiri juga menyadari tidak mudah untuk memaafkan, apalagi melupakan kesalahan orang. Tapi kita perlu ingat bahwa kita ini semua manusia dan manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Sedalam apapun luka yang kita alami, selalu sediakan tempat untuk memaafkan bagi orang-orang telah menyakiti kita. Lupakan bahwa orang tersebut telah berbuat salah kepada kita, tetapi justru yang perlu kita ingat-ingat adalah kebaikan-kebaikannya. Jikapun kita tidak bisa melupakan perbuatan yang tidak menyenangkan itu, paling tidak kita bisa mengambil hikmah dari kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita untuk jadikan sebagai introspeksi. Supaya jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama. Oke, berikutnya kita sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulan hari ini adalah ingat dua hal, yaitu ingat Allah dan ingat mati. Kemudian lupakan dua hal, yaitu lupakan perbuatan baik yang sudah kita lakukan dan lupakan kesalahan orang terhadap kita. Dengan melakukan itu, insya Allah kita selalu bisa bersyukur dan tenang dalam menjalani kehidupan sehingga insya Allah bisa masuk ke dalam surganya Allah, selamat dari nerakanya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.